Setelah bertemu dengan sosok misterius pengendali racun saat ini, Xiao Yan akhirnya berhasil menemukan sebuah gua yang akan dirinya gunakan untuk berkultivasi dan juga memurnikan pil obat. Namun sebelum memasuki gua, Xiao Yan di sini mengingatkan kepada Tante Medusa dan Bocil Xian supaya tetap mengontrol diri, karena diketahui jika energi di dalam lembah yang akan dijadikan tempat untuk berlatih jauh lebih padat daripada dunia luar. Bahkan jika seseorang berhasil berlatih di sana, maka orang tersebut akan bisa merasakan efek yang sangat luar biasa. Ditambah lagi di tempat tersebut juga ada banyak obat spiritual yang berguna untuk Xian dalam meningkatkan kultivasinya. Lalu tidak lama setelah itu, saat ini Xiao Yan langsung duduk bersila di atas batu yang ada di dalam gua. Kemudian terlihat jika di sekelilingnya juga banyak ramuan obat yang tumbuh subur. Kemudian tidak lama setelah itu bahan obat yang ada semuanya langsung disimpan ke dalam kotak giok. Saat ini Xiao Yan menjentikkan jarinya, lalu muncullah sebuah kuali obat di depannya. Walaupun begitu, saat ini terlihat jika Babang Tampan Xiao Yan justru merenung setelah memanggil kuali obatnya. Ternyata saat ini Xiao Yan berpikiran jika memurnikan pil roh Dou menurutnya akan jauh lebih mudah dan tingkat keberhasilannya juga sangat tinggi. Namun di lain sisi dirinya saat ini juga harus memurnikan pil Mighty Huang yang merupakan pil obat tingkat 6. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dirinya sepertinya tidak memiliki keberhasilan lebih dari 50%. Meskipun begitu, saat ini Xiao Yan tidak menyerah begitu saja, karena Xiao Yan juga akan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa memurnikan kedua pil tersebut. Diketahui saat ini Xiao Yan tidak hanya berhasil menjarah sejumlah besar bahan obat dari klan primer, namun dirinya juga berhasil menemukan cukup banyak bahan obat di lembah gunung ini, sehingga dengan jumlah bahan obat yang banyak maka dia akan bisa mencoba tanpa ragu. Kemudian saat ini Xiao Yan mencoba untuk memurnikan pil Huang Perkasa terlebih dahulu, karena pil ini menurut Xiao Yan tidak terlalu sulit baginya. Lalu Xiao Yan saat ini langsung menjentikkan jarinya dan muncullah api hijau miliknya yang langsung memasuki kualinya. Kemudian kita diperlihatkan Tante Medusa dan Xian yang saat ini mulai menyusul masuk ke dalam lembah tempat Xiao Yan memurnikan pil. Pada awalnya kedua orang ini masih baik-baik saja. Akan tetapi seiring bertambahnya waktu, Xian yang aktif mulai merasa bosan karena hanya duduk diam saja. Oleh karena itu saat ini Bocil Xian mencoba mengajak Tante Medusa supaya diam-diam menyelinap keluar dari lembah ini. Lalu dengan bantuan kemampuan khusus yang dimiliki oleh Xian membuat dirinya bisa merasakan harta karun alam yang ada di lembah ini. Tentu saat ini Xian memperhatikan ke segala tempat yang terdapat harta karun dan dijaga oleh banyak binatang ajaib yang kuat. Karena adanya Tante Medusa, tentu saja Xian di sini meminta bantuan supaya bisa mengatasi para binatang ajaib yang menjaganya. Sehingga atas hal ini membuat sebagian besar harta karun tersebut berhasil didapatkan dengan bantuan kekuatan Medusa. Meskipun begitu, atas perbuatan ini justru memancing binatang ajaib bermata merah untuk mengejar mereka berdua. Sehingga atas hal ini membuat pegunungan yang selama ini sunyi justru saat ini menjadi sangat ramai karena ulah dua sejoli itu. Semakin banyak harta karun alam yang didapatkan oleh Xian, namun semuanya langsung dirinya telan seperti permen. Lalu tanpa terasa Xian dan Medusa melakukan penjarahan seperti ini sudah hampir setengah bulan. Bahkan sebagian besar binatang ajaib yang tinggal di pegunungan ini juga sudah dikunjungi oleh Xian dan Tante Medusa. Namun atas tindakan mereka berdua justru saat ini menyebabkan kemarahan semua orang. Walaupun pegunungan ini tidak kekurangan binatang ajaib yang kuat, akan tetapi kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia, sehingga saat ini sudah ada banyak binatang ajaib yang kuat mulai berkumpul, dan tanpa terduga saat ini telah ada barisan luar biasa besar yang diam-diam terbentuk di dalam pegunungan ini. Dan ketika Xian dan Medusa melihat ke arah binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu seperti air banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit, bahkan saat ini Tante Medusa yang berada di tingkat Dozong memilih untuk melarikan diri daripada harus menghadapinya. Bahkan pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian dari pegunungan binatang ajaib. Tidak hanya itu saja, para tentara bayaran yang sedang berburu binatang ajaib di pegunungan ini juga menderita kemalangan besar atas kejadian ini. Bahkan mereka yang melihat ada banyak binatang ajaib yang bergabung membuat mereka sangat ketakutan yang sangat luar biasa. Atas kejadian ini membuat Xian dan Medusa saat ini sudah tidak berani lagi sembarangan meninggalkan lembah. Meskipun keduanya tidak takut,
namun mereka berpikiran jika hal seperti itu mungkin saja akan mengganggu Babang Tamfan Xiaoyan yang saat ini sedang memurnikan pil. Bahkan saat ini terlihat jika Ziyan hanya berdiam diri dan tetap tinggal di lembah sambil bermain dengan beberapa binatang ajaib di dalam lembah yang sebelumnya sudah dijinakkan olehnya. Tante Medusa yang melihat jika bocil kematian sudah tidak aktif lagi membuat dirinya hanya menghela nafas lega, karena jika Ziyan kembali beraksi lagi maka kemungkinan besar akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian terlihat Ziyan yang biasanya bersemangat saat ini dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang berbeda setelah mereka berdua memutuskan akan berdiam di lembah ini. Lalu terlihat saat ini wajah Ziyan berubah menjadi merah luar biasa, bahkan tubuhnya juga menjadi panas mendidih. Tentu saja atas hal ini membuat Tante Medusa yang mengetahuinya menjadi pucat dan syok. Meskipun begitu sejauh ini dirinya masih belum bisa memahami dengan apa yang sedang terjadi dengan Ziyan. Awalnya Medusa akan memanggil Xiaoyan, akan tetapi tiba-tiba saja Ziyan langsung tertidur lalu disusul dengan munculnya cahaya ungu yang melonjak keluar dari tubuhnya, dan berubah menjadi kepompong ungu selebar 10 kaki yang langsung membungkus tubuh mungilnya itu. Melihat hal ini awalnya membuat Tante Medusa terkejut, akan tetapi saat ini dirinya mulai menghela nafas lega, karena sepertinya tidak ada yang salah kepada Ziyan. Justru sebaliknya, saat ini bocil kematian yang sebelumnya sudah mengkonsumsi banyak harta alam selama beberapa hari membuat energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup untuk dirinya naik peringkat ke Do Huang. Saat ini cahaya berwarna ungu di permukaan kepompong bergantian antara terang dan gelap layaknya detak jantung dan memiliki ritme. Jika ada seseorang yang mempunyai indera tajam, maka dia akan bisa merasakan bahwa setiap kali cahaya pada kepompong itu berubah maka energi alami di dalam lembah juga akan sedikit berfluktuasi. Saat ini terlihat jika sejumlah besar energi yang ada di tempat itu sedang diserap ke dalam kepompong, sehingga menyebabkan cahaya pada tubuh kepompong itu menjadi lebih terang. Saat ini terlihat Medusa yang sedang duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari kepompong Ziyan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan mengamati ke sekeliling gua gunung yang saat ini terdapat aroma pil yang terus mengalir keluar. Di sini Tante Medusa juga tidak menyangka karena sudah sebulan sejak Xiaoyan memasuki gua untuk mengolah pil obat, namun sejauh ini dirinya masih belum menunjukkan keberhasilannya. Lalu pada saat yang bersamaan saat ini terlihat Ziyan berhenti memberikan respon setelah dirinya berubah menjadi sebuah kepompong. Walaupun selama ini Ziyan selalu menyerap energi alam, namun sudah beberapa hari ini masih tidak ada perubahan pada tubuhnya. Tante Medusa yang melihat situasi ini membuat dirinya hanya bertugas menjadi hansip komplek, karena mau tidak mau dirinya lah yang harus menjaga dan mengawasi Xiaoyan yang sedang memurnikan pil dan Ziyan yang saat ini juga sedang dalam proses naik peringkat. Penjagaan yang membosankan semacam ini berlanjut selama sekitar 5 hari dan selama ini Medusa hanya berlatih dengan mata tertutup seperti yang selalu dilakukannya. Lalu saat ini terlihat jika Medusa mengalihkan perhatiannya ke kepompong Ziyan, dan di saat bersamaan gua yang tadinya sunyi justru tiba-tiba saja mengeluarkan ledakan yang mengguncang seluruh lembah. Medusa juga langsung membuka matanya karena terkejut, kemudian dirinya langsung melihat ke dalam gua karena saat ini dirinya melihat ada asap yang berulang kali keluar dari dalam gua. Namun tidak lama setelah itu muncullah sosok yang perlahan keluar dari dalam gua dengan kondisi yang menyedihkan. Xiaoyan di sini berjalan keluar dari gua yang dipenuhi oleh asap, kemudian dirinya mulai memperhatikan ke sekelilingnya dan melihat jika baju distronya saat ini sudah bolong-bolong. Tentu Xiaoyan di sini tidak menyangka jika efek dari pil Huang perkasa ternyata tidak bisa dianggap remeh, karena jika seseorang melakukan sedikit kecerobohan ketika menyempurnakannya, maka orang tersebut bisa saja akan meledakkan pil tersebut. Bahkan daya ledak yang dimiliki oleh pil ini juga sangat kuat dan sebanding dengan serangan dari seorang ahli doang. Meskipun begitu saat ini Xiaoyan terlihat sangat senang, karena dengan proses yang cukup lama akhirnya kini dirinya berhasil memurnikan pil tersebut. Kemudian Xiaoyan berjalan menuju Medusa dan sangat terkejut ketika melihat ada kepompong berwarna ungu yang sangat mencolok. Kemudian Xiaoyan di sini langsung bertanya kepada Medusa, "Benda apakah itu?" Lalu Medusa pun menjawab, "Itu adalah transformasi Ziyan Choi." Tentu Xiaoyan di sini sangat terkejut dan senang, karena menurutnya saat ini Ziyan akan segera naik pangkatnya. Lalu Medusa kembali menambahkan, meskipun begitu saat ini sudah beberapa hari sejak dia berubah menjadi kepompong namun masih belum ada aktivitas apapun sampai saat ini.
dan sepertinya hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian Xiao Yan menjelaskan jika kebanyakan kasus dari binatang ajaib akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk naik pangkat, apalagi wujud asli Ziyan bukanlah makhluk biasa sehingga atas hal tersebut akan sedikit lebih sulit baginya untuk bisa berevolusi. Kemudian Medusa bertanya kepada Xiao Yan, apakah kamu berhasil menyempurnakan pil obatnya? Tentu di sini Xiao Yan mengangguk dan berkata, walaupun aku telah berhasil namun jika aku tadi lengah sedikit saja maka aku tidak akan berakhir dalam kondisi seperti ini. Di sini Tante Medusa juga berkata jika kekuatan Dokimu yang merembes keluar dari dalam tubuh sedang tidak stabil, dan sepertinya dirimu juga akan segera menerobos ke tingkat Do Huang. Medusa juga menjelaskan jika jarak antara Do Huang dan Do Huang sangat besar, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk menerobos ke tingkat tersebut namun orang tersebut juga tetap akan membutuhkan waktu setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk bisa menjalani transformasinya. Sehingga saat ini Tante Medusa menyarankan kepada Xiao Yan supaya tetap fokus saja pada kultivasinya. Kemudian Xiao Yan sempat berpikir jika orang yang dikirim oleh kakak laki-lakinya sudah sampai di tempat yang dirinya perintahkan, sehingga saat ini Xiao Yan akan mencoba ke lokasi tersebut, lalu setelah dari sana dia akan kembali melakukan kultivasinya hingga bisa menerobos ke tingkat Do Huang. Kemudian tangannya pun menyentuh segel api putih di dahinya. Di sini dirinya juga merasakan sedikit kehangatan yang dipancarkan dari segel api tersebut. Lalu Xiao Yan juga bergumam, guru tunggulah aku, karena aku akan segera meningkatkan kekuatanku secepat mungkin dan setelah itu akan menyelamatkan guru dan juga ayahku di Hall of Soul. Lalu Xiao Yan di sini meminta kepada Tante Medusa supaya bisa menjaga Ziyan selama dirinya pergi untuk memberikan pil ini. Lalu Xiao Yan juga memastikan jika kondisi Ziyan di dalam kepompong baik-baik saja, dan setelah itu dirinya langsung mengeluarkan sayapnya dan terbang ke langit menuju ke lokasi yang telah dia tentukan untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah diperintahkan oleh kakaknya. Kemudian singkat cerita saat ini Xiao Yan sudah sampai di tempat pertemuan, lalu Xiao Yan di sini langsung berkata, tunjukkan dirimu. Dan dengan seketika saat ini terdapat pergerakan lalu puluhan sosok melintas dan segera muncul, kemudian seorang lelaki tua yang memimpin mereka memandang Xiao Yan di langit, kegembiraan juga terpancar di wajah mereka ketika Xiao Yan kini berada di hadapan mereka, lalu dengan hormat mereka semua langsung berkata, salam ketua, lalu Xiao Yan di sini bertanya, apakah kalian orang yang sudah dikirim oleh kakak? Mendengar pertanyaan tersebut salah satu orang tua dengan cepat membungkuk dan melangkah maju sambil mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya dengan kedua tangan sambil berbicara dengan hormat, Ketua Xiao Yan, orang tua ini bernama Bai Li Sheng, saya adalah orang dari aliansi Yan dan yang diperintahkan langsung oleh Xiao Ding dalam misi kali ini. Xiao Yan yang mendengar dan melihat gulungan yang diberikan dirinya hanya mengangguk, kemudian Xiao Yan berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu, karena aku saat ini juga masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota, oleh karena itu saat ini grup kalian yang akan bertanggung jawab untuk menjaga benda ini sampai kepada kakak Xiao Ding. Meskipun aku tidak kembali bersama kalian saat ini namun aku meninggalkan jejak spiritual pada benda ini, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka aku juga akan bisa menemukannya kembali. Xiao Yan di sini juga menitipkan sebuah pesan jika dirinya akan berkultivasi selama setengah tahun atau bahkan sampai 1 tahun, lalu ketika aku belum kembali maka katakan padanya supaya membuat keputusan untuk semua masalah aliansi Yan, dan setelah itu Xiao Yan pun langsung pergi meninggalkan mereka. Karena saat ini Xiao Yan sudah menyelesaikan masalah tentang pil obat, maka hal selanjutnya yang akan dirinya lakukan ialah kembali ke tempat Medusa dan akan melakukan kultivasinya supaya bisa menembus ke tingkat Do Huang.